Dua kejadian di hari yang sama, ada penembakan anggota TNI dan penembakan pos polisi. Kita langsung berbincang dengan pengamat keamanan dan intelijen Al Haidar. Al Haidar, selamat malam. Ya, selamat malam. Apakah dua kejadian ini koinsiden, tidak disengaja, atau memang menurut Anda ada grand design yang mengganggu keamanan di Aceh? Sebenarnya ini memang koinsiden saja dalam pengertian bahwa antara wilayah PD dengan wilayah Aceh Barat itu memang berdekatan, tapi kelihatannya ini memang tidak dikoordinasikan secara sengaja, secara organisasional. Artinya apa yang terjadi di Aceh di Aceh Barat dengan di PD itu tidak berhubungan, dan itu adalah aksi-aksi yang terpisah saja. Oke, dua institusi keamanan, satu TNI di PD, kemudian satu lagi pos polisi di Molaboh. Kalau dulu kita lihat ketika terjadi gangguan keamanan di Aceh, mereka adalah selalu menjadi sasaran gangguan keamanan. Tetap tidak bisa dilihat sebagai sebuah grand design bahwa Aceh lagi bergejolak? Ya, memang Aceh lagi bergejolak, tapi tidak didesain seperti itu. Artinya ada peristiwa-peristiwa natural yang harus diakui bahwa ada setting sosial politik dan kesejarahan yang tidak bisa dihindari untuk dianalisis, ya, dalam pengertian bahwa selama ini Aceh sudah kurang lebih sejak 2006 sampai 2021 ini sudah mencicipi perdamaian secara sangat signifikan, dan tapi yang harus dipahami bahwa perkembangan di dalam masa damai ini adalah perkembangan perkembangan situasi keamanan yang sangat semu, ya, dalam pengertian bahwa ada potensi-potensi akan bangkitnya lagi gerakan-gerakan yang punya nilai-nilai historis dengan yang lama. Saya menyebutnya kalau di Aceh itu sekarang ini ada dua gerakan perlawanan yang sangat dominan, yang sangat kuat. Yang pertama adalah gerakan jihadis, dan yang kedua adalah gerakan etno-nasionalis. Nah, etno-nasionalis ini juga sebagaimana yang saya tulis di Kompas itu ada kurang lebih 7 sampai 9 organisasi yang bergerak di dalam ini. Dan melihat kejadian yang di Aceh Barat dan di Aceh PD, di PD itu adalah bukan gerakan jihadis, tapi lebih kepada gangguan keamanan saja. Lebih kepada gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok etno-nasionalis. Jadi yang jihadis itu ada beberapa kelompok, kemudian yang etno-nasionalis juga ada lebih banyak. Siapa kelompok-kelompok ini yang tidak rela keamanan atau perdamaian Aceh tetap terjaga? Ini kita masih menganalisis siapa, ya, yang pastinya, karena ada 7 atau 9 kelompok etno-nasionalis yang dulunya pernah ditarik menjadi kelompok jihadis untuk masuk ke dalam kelompok teroris. Jadi ya memang sangat complicated, ya, melihat Aceh, dan kelompok ini sulit sekali kita mau kasih nama apa begitu, ya, karena ya saya hanya secara kategorial saja menyebut mereka itu sebagai kelompok etno-nasionalis. Nah, apakah bisa disebut mereka adalah kelompok yang merasa harus mendapatkan bagian dari kue pembangunan tapi ternyata tersingkirkan di zaman sekarang ini? Iya, tepat sekali.
Ya, tepat sekali. Dan itulah yang apa namanya, yang sekarang ini sangat dominan di Aceh, karena kelompok-kelompok ini menagih janji, Ya. kemudian kelompok ini merasa tidak puas, kelompok ini juga merasa tidak apa namanya, tidak menyetujui adanya perdamaian, kemudian kelompok ini juga merasa tidak terakomodasikan di dalam proses-proses pembangunan pasca perdamaian. Dan kelompok-kelompok inilah yang kemudian merasa bahwa apa yang telah dilakukan di Aceh oleh para pemimpinnya itu adalah suatu ketidakadilan. Ya. Jadi, kalau ini motifnya ekonomi, perlukah kita khawatir bahwa masa-masa lalu, gangguan keamanan yang lalu itu terulang kembali? ya, motif ekonomi adalah motif yang sangat kuat untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan termasuk terorisme ya. Jadi motif ekonomi itu yang sangat luar biasa justru karena merasa tidak adil, merasa tidak diberikan, diakomodasikan keinginan-keinginannya, tidak diberi proyek, tidak diberi ini, tidak diberi itu yang kemudian membuat mereka itu mengadakan tindakan-tindakan melanggar hukum ya, tindakan-tindakan kriminal yang sangat merugikan masyarakat. Oke, terima kasih Al Haidar. Mudah-mudahan tidak ada gangguan keamanan lagi di Aceh. Selamat malam.